Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, yang saya hormati, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum pada video yang ke-341. Cukup banyak ini. Ulangi. Videonya ini ke-231. Loh, kok malah keliru lagi nih? Ke-241. Ini mau ngomong aja kok susah banget ini. 241. Arab maklum udah mulai tua, jadi matanya melihat laptop ini sama daya ingatnya mungkin udah mengurang ya. Pada video 241, pemirsa SHMH yang saya hormati, tetap kita masih membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang perdagangan orang. Kalau melihat atau kita mengikuti sejarah-sejarah ya, kalau perdagangan orang itu mungkin kalau saat ini, kalau ada yang menanyakan, waduh, ada perdagangan orang itu dijual begini-begini, bayangannya kan seperti itu. Sebetulnya kejadian-kejadian perdagangan orang ini sebetulnya bukan hanya saat-saat ini saja kalau kita melihat sejarah, apalagi zaman dulu kan, zaman jahiliyah kalau zaman dulu, kalau kita melihat sejarah dari apa yang disampaikan ilmuwan-ilmuwan, pakar-pakar, di buku-buku sejarah itu malah justru ada perbudakan, yang dimana budak itu adalah orang itu lah, orang yang kemudian bisa dijual ini kan. Caranya macam-macam, ada yang memang anak budak kemudian udah agak gede, tenaganya bagus dijual, atau juga mungkin dari salah satu suku tertentu itu kan, yang kemudian diculik, kemudian dijual ke pasar budak gitu kan. Jadi kalau itu cerita dalam sejarah-sejarah itu kan ada kan yang seperti itu. Sebetulnya kalau berbicara perdagangan orang itu juga saya pikir sama ya dengan perbudakan, karena pada intinya terjadi eksploitasi. Eksploitasi apa saja? Eksploitasi tenaganya, eksploitasi seksualnya, atau mungkin disuruh itu tadi eksploitasi hak-hak ekonominya, misalnya suruh bekerja dia hanya dikasih makan saja tanpa dikasih upah, kemudian paling dikasih makan aja itu. Dan yang untung adalah yang pengelola budak itu kan, pengelolanya itu kan, pemilik budak itu. Nah, kalau di dalam KUHP baru itu dengan kata-kata perdagangan orang. Namun kalau saya melihat dan mempelajari perdagangan orang ini ya sama dengan perbudakan. Pasal 455 KUHP baru ayat 1, setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang.
dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun atau paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 4 dan paling banyak kategori 7. Kalau melihat isi dari pasal 455 KUHP, ini adalah rangkaian kegiatan yang termasuk yang nantinya bertujuan mengeksploitasi. Jadi mulai dari perekrutan. Jadi kalau ada orang, ayo kita kerja, nanti mau kerja di restoran, kerja di hotel, ke kampung-kampung itu, nah, itu sudah masuk kategori perdagangan orang walaupun baru merekrut. Kemudian pengangkutan, ayo kamu dari sini nanti kita pindah ke kota sana untuk nanti diproses administrasi di sana. Nah ini sudah mulai diangkut dari kampung, diangkut, dijemput pakai travel atau pakai apa. Kemudian penampungan, nah setelah itu ditampunglah itu di suatu kota, di suatu tempat, kota tujuan tadi untuk proses administrasi, ini bahasa saya yang nanti akan dikirim kemana kan gitu. Pengiriman, nah akan dikirim, kemudian di pemindahan dengan pengiriman ini hampir sama ya. Atau kemudian setelah dikirim, bla 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 bla, ada yang menerima, penerimaan seseorang. Jadi diterima setelah dari kota A dikirim ke kota B, diterimalah di kota B oleh seseorang. Lah orang itu juga sudah masuk dalam kategori perdagangan orang dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan, penggunaan kekerasan, baik ancaman, kamu pokoknya ikut. Kalau tidak, rumahmu saya robohkan atau saya hancurkan keluargamu, katakanlah begitu. Atau sudah justru menggunakan kekerasan. Apa saja kekerasan itu yang akhirnya menimbulkan ketakutan baik secara fisik maupun psikis. Kemudian penculikan, alah daripada repot merekrut, udah kalau ada orang lagi jalan yang kira-kira masih bisa digunakan tenaganya, ambil saja, akhirnya keliling-keliling pakai mobil, culik, bawa, kan gitu kan. Penyekapan itu udah sama, penyekapan hampir sama dengan penampungan, cuman kalau penyekapan itu lebih ekstrim sehingga orang itu dikumpulkan di suatu rumah atau apa yang ditutup rapat. Kemudian pemalsuan, nah identitasnya dipalsu atau tujuannya administrasinya tadi dipalsu. Atau penipuan, sebetulnya dia itu akan dikerjakan ke prostitusi, eksploitasi seksual, namun dikatakan juga bekerjanya itu di restoran atau di karyawan hotel atau karyawan mall, kan gitu. Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan. Jadi ada orang yang berpengaruh di suatu tempat, dia disegani dan diharapkan bantuannya, kemudian dia mengumpulkan orang-orang yang rentan. Rentan itu katakanlah miskin lah, secara hukumnya itu rentan, sehingga dia tidak bisa, akhirnya ngikut aja. Walaupun itu di suatu tempat, di tempatnya dia, di tempatnya orang yang berkuasa, sehingga dia tereksploitasi. Karena rentan bisa jadi tereksploitasi tenaganya, tereksploitasi hal-hal seksualnya. Berkuasa berkali-kali itu juga nggak bakal berani mengadu, melapor ke pihak yang berwajib, tidak berani melapor ke polisi. Atau kemudian penjeratan utang. Dia dikasih utang, kemudian dengan bunga yang besar sehingga dia itu tidak bisa mengembalikan, akhirnya cara mengembalikannya dia itu suruh bekerja di orang pemberi utang itu, yang memiliki piutang itu, dan hanya dikasih makan itu seadanya. Dan itu terjadi belum lama ini di wilayah Sleman. 3 orang itu yang dikurung, sehari informasi hanya dikasih 1 kali makan dan dia suruh kerja di rumah apa dan tidak dibayar, serta dihubungi pihak keluarganya suruh membayar utang. Yang utangnya hanya 1.500.000 harus mengembalikan 10.500.000. Selama belum mengembalikan 10.500.000, dia masih bekerja terus di situ. Dan itu kasus sudah diungkap. Pelakunya suami istri itu. Memberi bayaran atau memanfaatkan walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang. Memanfaatkan, jadi sebetulnya karena posisi rentan itu tadi akhirnya atau untuk mencari pekerjaan orang tuanya,
atau walinya mengizinkan, ya sudah Mbak, sudah Mas, ikut ibu itu supaya nanti bekerja dapat memperoleh uang, kan kayak gitu kan, seneng-seneng aja kan, akhirnya lah jalan. Jadi pada posisi ini, walaupun yang bersangkutan atau orang yang menjadi korban ini setuju, namun kalau tujuan dari orang yang merekrut, yang mengirim, yang menampung, yang menyekap itu tadi adalah mengeksploitasi orang, itu sudah masuk kategori perdagangan orang. Contoh gitu kan, sebetulnya germo-germo itu, mucikari-mucikari itu masuk dalam kategori ini. Direkrut, ditampung, dibawa, kemudian dipasarkan untuk bisnis enyak-enyak itu, dan misalnya tarifnya 2 juta, ke yang bersangkutan 500, kemudian yang 1.500.000 digeser untuk kepentingan si mucikari atau germo ini masuk perdagangan orang. Jadi selain dia juga dalam posisi memasarkan atau sebagai germo atau mucikari itu melawan hukum, melanggar hukum dan merupakan tindak pidana, kegiatan-kegiatan tersebut itu termasuk yang mengeksploitasi orang, dan khususnya dalam bidang prostitusi adalah eksploitasi seksual. Dia yang bekerja, cewek misalnya, dia hanya memasarkan, kemudian dia mendapatkan hasil, dan hasil itu lebih banyak. Itu termasuk kategori perdagangan orang. Dan banyak lagi contohnya, misalnya tenaga kerja ilegal, itu termasuk eksploitasi tenaga, dan termasuk perdagangan orang. Dikerjakan di sebuah kapal nelayan, kapal ikan, kemudian dikerjakan di sebuah perkebunan atau bidang pabrik atau apa sajalah intinya yang tereksploitasi, sehingga intinya korban-korban ini adalah sebagai sapi perah. Ya kayak budak itu, sebagai budak. Sebagaimana konstitusi kita yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, maka sangat relevan dan sangat-sangat setuju adanya hal ini. Sehingga nanti kalau ada yang tidak ada lagi pemerasan-pemerasan seksual, pemerasan-pemerasan tenaga kerja secara ekonomi oleh pelaku-pelaku. Ini saya pikir penting dipahami oleh masyarakat, seluruh pemirsa SHMH, bahwa mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk mencukupi nafkah hidup sehari-hari itu perlu, pasti itu. Namun demikian harus lebih hati-hati dalam melepaskan keluarga kita, harus secara yang legal. Kalau terlalu banyak bujuk manis, emak-emak itu hanya pakai motor muter-muter kayak apa, menawarkan ini itu, dan itu rawan sekali kalau itu termasuk dalam masuk dalam perdagangan orang. Kalau mau nyari kerja yang di kampung, lapor ke Pak RT, lapor ke Pak Lurah, nanti kan dihubungkan kepada Dinas Tenaga Kerja. Di sana nanti akan mendapatkan kartu kuning dan sebagainya. Kartu kuning maksudnya kartu yang termasuk data itu untuk disalurkan ke pekerjaan. Itu ada tugas pemerintah di situ, di Dinas Tenaga Kerja. Nah, ini ancaman hukumannya tinggi, 3 tahun minimal. Jadi begitu terbukti maka kenanya 3 tahun, paling lama 15 tahun. Dan denda, jadi bukan alternatif ini. Setelah terungkap di sini denda minimal kategori 4 200 juta dan maksimal kategori 7. Berarti kalau kategori 7 itu 5 miliar. Itu baru tujuan dah, baru tujuan saja. Belum terjadi eksploitasi, misalnya di tengah jalan ketangkep itu sudah masuk. Namun andaikan sampai juga mengakibatkan orang tereksploitasi, ini pelaku-pelaku pidananya sama. Jadi ini tidak ada percobaan, pasal ini tidak ada percobaan. Baru merekrut itu ancaman pidananya sama dengan yang sudah tereksploitasi, yang sudah terlaksana. Baru menampung saja, baru memindahkan saja, itu sudah kena dengan pidana yang sama. Maksud dari pasal 455 ini adalah tidak ada percobaan dari rangkaian unsur yang termasuk perdagangan orang. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-241 ini.
Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah dan keliru mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih sudah menonton hingga selesai dari awal sampai akhir seluruh video Eza MH. Bagi yang sudah subscribe diucapkan terima kasih. Bagi yang belum, mohon berkenan kedermawannya untuk support channel Eza MH dengan subscribe dan nyalakan tanda notifikasi. Salam Eza MH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.